Shalom saudaraku, sekali kita semua yang berada di mana saja, khususnya jemaat Tuhan di Via Dolorosa yang dapat mengikuti kebaktian ibadah raya online dalam persekutuan doa Via Dolorosa. Judul khotbah saya itu ketika harapan tidak sesuai realita. Nah, dalam firman Tuhan yang akan menuntun kita pada saat hari ini dalam Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 46, ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayat 46, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah saudaraku, yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penampakan Tuhan Yesus bagi murid-muridnya ini ada maksud yang begitu luar biasa, yaitu untuk mengembalikan apa yang pernah mereka rasakan, mereka dapati atau ada dalam hidup mereka ketika mereka masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pada waktu itu 3 tahun lebih ketika mereka bersama-sama dengan Yesus, memiliki banyak sekali kenangan-kenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Bukan hanya sampai pada saat itu saja, tapi Tuhan sedang mengajarkan hal yang lebih penting dalam setiap pertemuan itu. Nah, ketika Tuhan melihat hal yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa itu telah hilang. Ya, penampakan Yesus ini, saya lihat paling tidak ada 2 hal yang kita bisa belajar dari penampakan Tuhan Yesus ini. Untuk apa? Mengembalikan hal yang hebat itu, yang pernah mereka miliki itu yang sudah hilang. Yesus datang untuk membangkitkan kembali. Yesus datang untuk menghadirkan kembali spirit itu, kuasa itu, semangat yang baru itu. Perkara itu sangat penting. Saya menyampaikan hal yang pertama, yaitu dia datang menampakkan diri kepada murid-muridnya supaya mengembalikan pengharapan mereka. Ketika mereka bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu, mereka sangat percaya diri. Mereka sangat antusias. Karena mereka pun turut serta dalam berbagai macam peristiwa-peristiwa dengan Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa kesembuhan, dan berbagai macam perbuatan-perbuatan hebat Tuhan. Nah, kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa dia berkuasa juga. Pengurapan yang sama turun kepada murid-murid yang ada. Supaya visi Tuhan yang besar itu tidak berhenti sampai kepada Yesus. Tapi Tuhan juga berikan kepada murid-murid itu. Nah, Tuhan tahu bahwa keadaan saat itu murid-murid dalam keadaan ketakutan besar. Kita bisa melihat di dalam firman Tuhan ayat yang bagian ayat dari 36 itu mengulas bahwa mereka dalam keadaan berbicara atau sharing tentang peristiwa yang baru saja selesai. Dan di situ mereka juga, kalau bisa saya mengatakan bahwa mereka sedang mengalami kehilangan harapan. Kalau Yesus sudah mati, bagaimana dengan keadaan mereka? Mereka sudah tidak punya harapan apa-apa lagi. Dan ada kemungkinan besar mereka bisa kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Gereja Tuhan, umat Tuhan Via Dolorosa, dimanapun saudara-saudara berada. Pesan Tuhan buat kita dalam komunitas ini. Ya, dalam setiap peristiwa, seharusnya kita berjumpa dengan Tuhan dalam keadaan-keadaan seperti ini akan mengubah kehidupan kita. Pertemuan saudara dengan Tuhan, pertemuan saya dengan Tuhan, pertemuan kita semua dengan Tuhan lewat
firman Allah yang berkuasa, itu akan mengembalikan pengharapan kita kembali. Nah, sesuatu yang harus perlu terjadi bagi murid-murid Yesus, yaitu tidak usah sampai bingung atau khawatir, bahkan hilang harapan. Sebab apa? Mereka bukan saja mendengar tentang Yesus, tapi mereka pernah hidup bersama-sama dengan Tuhan bertahun-tahun. Dan ini tidak ada alasan. Namun pada faktanya mereka sedang mengalami sesuatu yang memang beda. Jauh dari pengharapan Yesus. Sehingga Yesus datang untuk mengembalikan spirit itu. Mengembalikan apa yang pernah ada dalam hidup mereka. Ketika bersama dengan Tuhan Yesus, dia tetap menyertai murid-muridnya. Nah, Yesus berkata itu bahwa mereka mulai ragu-ragu tentang apa yang pernah mereka percaya. Mereka mulai gelisah, khawatir dengan apa yang pernah mereka alami 2-3 tahun lebih itu dengan Tuhan Yesus itu. Dan ini sesuatu yang sangat mengerikan. Yesus mau mengembalikan ini. Yesus mau mengembalikan ini. Kita baca dalam Lukas pasal 24 ayat 45. 24 ayat 25. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, saudara lihat. Ada begitu banyak waktu yang bersama dengan Tuhan Yesus pada saat itu. Tidak menjamin mereka untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hari ini, atau saat ini saya sampaikan kita bisa belajar daripada pemberitaan ini. Berapa lama kita ikut Tuhan tidak menjamin untuk bagaimana saya dan saudara bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Makanya yang penting dalam setiap orang-orang yang mengikut Tuhan, dia harus mengerti kehendak Tuhan. Hari-hari ini yang penting dalam kehidupan kita, yaitu mengenal Tuhan dengan benar. Melalui apa? Kita mulai menyiapkan waktu untuk merenungkan akan kehidupan Tuhan lewat firman Allah. Kehidupan kita lewat firman Allah. Kita tidak hanya belajar tapi hidupi firman itu di dalam realita hidup. Murid-murid sekali lagi mereka sampai untuk mulai merasa kecewa dengan Tuhan. Mereka mulai rasa khawatir dengan Tuhan. Mereka sudah mulai hilang pengharapan karena realita yang mereka mengalami beda dengan harapan mereka. Atau harapan mereka tidak sesuai dengan realita. Kalau saudara bisa lihat dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 21 di sana. Itu mengisahkan bahwa mereka berharap bahwa Yesus ini, Sang Mesias ini datang memberikan pembebasan bagi orang-orang Israel pada saat itu. Dari setiap penjajahan bangsa Romawi. Namun harapan itu memang bertolak belakang. Karena apa? Mereka tidak paham tentang Yesus dari kitab-kitab para nabi. Mereka tidak paham tentang Yesus yang mereka sudah bersama-sama dengan dia makan setiap hari, minum bersama-sama, berjalan bersama-sama, bahkan menyaksikan perbuatan-perbuatan yang besar. Karena mereka tidak paham tentang pemberitaan firman Tuhan dari kitab Mazmur dan sebagainya. Mereka hanya cukup dengan mengikuti Tuhan. Tapi tidak mau larut hanyut di dalam setiap pemberitaan firman Tuhan yang Tuhan pernah sampaikan kepada mereka. Nah, hari-hari ini juga bagi umat Tuhan yang di Via Dolorosa tidak hanya sampai pada sebuah titik yaitu alami mujizat Tuhan, jumpa Tuhan untuk setiap kebutuhan-kebutuhan kita, tapi berusaha untuk memahami yang menjadi kehendak Tuhan lewat firman-Nya. Belajar firman bukan hanya sebatas untuk mengetahui firman, tapi belajar untuk mempercayai firman. Bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Saudara, supaya jangan sampai dalam pengiringan Tuhan kita kehilangan hal yang terdahsyat dalam hidup kita, yaitu mengenal Tuhan dengan benar. Renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Itu memberikan kekuatan buat saya dan saudara. Nah, seperti firman Tuhan berkata dalam Lukas pasal 24 ayat 44, dia bilang gini. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu.
Bukan Tuhan tidak pernah sampaikan akan hal ini, bahwa Yesus harus mengalami sesuatu yang memang tidak bisa diterima oleh banyak orang. Dia harus menderita, dia harus mati di kayu salib. Dan itu murid-murid tidak bisa menerima. Apa sebab? Karena konsep mereka itu berbeda dengan konsep Yesus. Pengenalan akan Yesus, mereka hanya melihat dari sisi luar. Dari sisi kemanusiaannya. Tapi mereka tidak melihat dari sisi kehendak Allah. Mereka tidak melihat daripada rencana Tuhan. Jadi setiap saya dan saudara juga dalam mengiring Tuhan, kita tidak hanya mengiring Tuhan untuk memanfaatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Tapi kita belajar mengenal Tuhan, mengiring Tuhan. Biarlah kehidupan kita diatur seturut dengan maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada amin saudaraku? Nah saudara, ini penting. Maka firman Tuhan berkata lagi bahwa yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka. Jadi waktu Tuhan ngomong seperti itu baru mereka kaget. Oh, pernah Tuhan bicara tentang ini. Supaya apa? Mereka sadar bahwa mereka harus kembali kepada rencana Tuhan. Konsep Yesus yang sebenarnya dalam hidup itu seperti apa? Konsep Yesus sebagai sang Mesias, sang penyelamat itu tidak sesuai dengan pikiran manusia, tapi harus sesuai dengan kehendak Allah. Yesus bilang gini, aku akan mengalami banyak penderitaan, penyiksaan. Petrus dengar, Petrus langsung menarik Yesus dan dia bilang, Tuhan Yesus, peristiwa ini jangan sampai harus terjadi dalam diri engkau. Yesus dia tidak ngomong bilang begini, Petrus kau sangat sayang saya. Yesus bilang, enyalah engkau iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Yesus bilang bahwa engkau sedang memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Tapi tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Dengan firman Tuhan ini, saya mau sampaikan kepada kita semua, umat Tuhan di dalam wadah Via Dolorosa, supaya belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Amin saudaraku. Yang kedua, maksud dari penampakan Tuhan Yesus, selain dia mau mengembalikan pengharapan, dia juga mau mengembalikan yang tidak kalah penting, yaitu mau menjadikan saya dan saudara sebagai murid-murid yang menyelesaikan rencana dia. Diutus. Harus diutus. Kita tidak berhenti sampai dengan dengarkan firman Tuhan, percaya, selesai percaya, hidup kita Tuhan mengubah luar biasa. Tapi harus menjadi saksi, harus memberitakan kabar baik, harus sampaikan Injil keselamatan kepada semua orang. Nah ini tugas penting. Firman Tuhan berkata dalam ayat 47 tadi, berkata bahwa dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Saudara lihat yang sudah mengalami sebuah kepenuhan hidup di dalam Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ. Tapi umat Tuhan harus beritakan Injil. Mau diutus. Siap diutus saudara. Amin. Dan dalam setiap penyampaian atau setiap kesaksian kita. Bukan nama kita. Nama komunitas kita. Nama orang-orang leluhur kita. Tapi kita sedang berbicara tentang satu nama yang beri pengaruh dalam kehidupan saya dan saudara. Satu nama yang oleh dia seluruh bangsa boleh memperoleh keselamatan, itu nama Yesus. Pemberitaan itu tentang satu pertobatan. Kedua, dengan pengampunan dosa. Ini hal yang penting. Jadi saudara dipilih Tuhan, dipersiapkan Tuhan untuk menjadi orang yang akan mengabarkan berita dari sorga. Berita penyelamatan, yaitu harus bertobat. Orang harus bertobat. Dan terus harus terima pengampunan. Tuhan memberikan informasi, kabar, keselamatan. Dan hal yang harus kita lakukan, yaitu bertobat. Tuhan sampaikan kabar keselamatan kepada semua orang. Respon kita harus bertobat. Bertobat dari apa? Setiap dosa-dosa, kelemahan yang hari-hari ini menjadi hambatan pertumbuhan rohani kita. Kita bertobat dari berbagai macam cara hidup kita, tutur kata, perbuatan, pola pikir kita. Bertobat. Perubahan pola pikir. Pikiran kita sejalan dengan pikiran Allah. Terus dia bilang bahwa
dan pengampunan dosa. Tuhan pun kasih kita kuasa ya kepada kita untuk mengatakan bahwa dosamu telah diampuni. Bagi saudara yang masih berada dalam sebuah situasi keadaan yang sangat terintimidasi, ketakutan, dengar kabar baik yang saya sampaikan bahwa dosamu telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Asal engkau datang kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, pengampunan itu menjadi milikmu. Saudara, dua hal ini penting buat umat Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Bahwa hari-hari ini kita terus menyiapkan diri kita. Perjumpaan kita dengan Tuhan. Semangat penampakan Yesus kepada murid-murid itu sampai kepada kita hari ini, di Labat ini. Dan di mana saya saudara berada. Untuk kita hidup. Yang pertama, kembalikan harapan kita kepada Tuhan. Apapun masalah, kondisimu yang separah apapun, masih ada Yesus. Yesus tetap menyertai kita. Dia tidak meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita. Yang kedua, bahwa untuk saudara-saudara menjadi saksi Kristus. Siap diutus oleh Tuhan kemana saja. Di sekolahmu, di kantormu, dimanapun saudara berada, Tuhan pakai kita untuk menyatakan sebuah kabar baik. Yaitu pengampunan dosa dan berita pertobatan. Harus kita menyampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.